Kok berkahnya tambah akeh ning ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Yang kemarin lusa ada halangan ya, karena Ustadz Hambal nyusul anaknya liburan pondok. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Bab kali ini yaitu melanjutkan bab hadis kedua tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut serta berpartisipasi membantu kelancaran dakwah LKI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih banyak, lebih berkah dan menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena kami bersama teman-teman LKI yang lainnya hanya melaksanakan amanah ya. Karena semuanya dari Bapak Ibu semua. Ya, dananya ya, ada yang jajan, ada yang air, ada yang juga kurma, semuanya dari bapak-bapak ibu semua, dan kita kembalikan kepada semua jamaah ya. Seperti halnya hadis yang akan dibahas pada malam hari ini oleh Ustadz Hambal ya, tentang menjaga amanah, dan itu perlu adanya sebuah kerjasama, perlu sebuah tolong menolong. Karena kalau bekerja sendirian ya, melaksanakan dakwah seandainya itu sendirian susah ya. Ustadz Hambal sendirian ya susah ya, kita sendirian ya susah. Jadi ketika semuanya itu bersatu bersama-sama, ada yang mempunyai potensi di bidang pendanaan, ayo di bidang pendanaan. Ada yang berpotensi di bidang tenaga karena mempunyai kelebihan tenaga, ayo di bidang tenaganya. Maka kalau saya boleh menyimpulkan, satu kesatuan itu seperti ya, anggaplah sepeda ontel gitu ya, kalau lebih sederhananya. Ada yang jadi setir, ada yang jadi training gitu ya, ada yang bisa nguper pedal, bahkan ada yang harus mau untuk diinjak-injak. Wah, aku kok ketok melarat dewe iki, diitik-itik lah. Dakwah juga seperti itu, ada yang diitik-itik. Seperti halnya kalau dalam sepeda tadi itu pedalnya diuper budal gitu kan ya, kalau diinjak-injak nggak masalah. Bahkan seperti aku kok gawe kongkon-kongkonan ya, memang kita biasanya seperti itu ya. Umpama saya kok dikongkon rene gitu, memang baru sebisanya seperti itu ya, monggo nggak masalah. Yang penting dalam satu kesatuan bisa saling bersinergi, dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan itu pahalanya bisa untuk semuanya. Karena satu saja yang error ya, maka tidak akan bisa berjalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Ustadz Hambal, dan barangkali dari pemaparan nanti akan ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan. Nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab, dan bisa di sesi itu kita saling bertanya atau berdiskusi. Kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, ini kemarin ada yang titip 300.000, minta doanya agar disembuhkan dari segala penyakitnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqaman. Ya, kemudian ini yang di grup donatur. Jadi ikhwan-ikhwan kalau mau
gabung menjadi donatur ilmu, donatur dakwah LKI, ya, dipersilahkan, gak usah banyak-banyak, 20.000, 50.000, 100.000, insya Allah menjadi gunung emas nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa menghidupkan waktu-waktu barokah ihya ma bainal maghrib wal isya, menghidupkan waktu barokah antara maghrib dan isya. Dan waktu ini para ulama banyak menyebutnya sebagai waktu ghaflah, ya, waktu banyak orang lalai, waktu yang orang tidak ngerti kalau ini adalah waktu barokah, sehingga hanya diisi dengan makan malam. Padahal para ulama salaf dahulu betul-betul menghidupkan waktu, 3 waktu, ya, sebagaimana dalam hadis wasta'inu bil ghudwati warrohati wasyai'in minal tuljadi, ya. Jadi kalau kalian punya hajat, maka minta tolonglah dengan 3 waktu. Maksudnya minta tolong kepada Allah dengan menghidupkan 3 waktu, diisi dengan zikir dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bil ghudwati, di waktu pagi, yaitu habis subuh hingga terbit matahari, warrohati, waktu awal malam, ya, itu antara maghrib dan isya, ya. Kemudian wasyai'in minad duljah, dan sedikit waktu gelap, maksudnya adalah sepertiga, sedikit dari sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu-waktu barokah yang kata Rasulullah SAW, kalau kita pengen punya hajat, pengen mendongkrak amal kita, pengen apa saja, manfaatkan 3 waktu tersebut, ya. Manfaatkan untuk ibadah, manfaatkan untuk zikir, ya. Dan ada satu ibadah yang terkadang orang banyak tidak peduli dengannya, ya. Orang lebih sibuk dengan ibadah zahir. Ibadah zahir itu adalah ibadah yang mengaktifkan jasad, zahir jasadnya. Mungkin sholat, mungkin baca Quran, ya. Ada ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah tafakkur dan tadzakkur, yaitu berpikir, merenung dan berzikir, ya. Yaitu kita merenungi, duduk merenungi dosa-dosa kita, merenungi kesalahan-kesalahan kita, merenungi kekurangan-kekurangan kita, atau merenungi harapan-harapan kita. Kemudian kita minta kepada Allah sambil berzikir. Itu luar biasa. Itu adalah ibadah untuk menghidupkan batin kita agar kita connect, batin kita ini connect dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang terkadang tadi, ya, hanya memperhatikan ibadah zahir sehingga tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan pada dirinya. Berbeda dengan orang kalau ibadah merenung. Dia tahu kesalahan dia, meratapi kesalahan dia, minta ampun kepada Allah, sehingga ketika dia mengucapkan astagfirullah itu bisa meneteskan air mata karena dia sadar dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Sehingga ketika dia mengucapkan subhanallah itu betul-betul dari hati yang terdalam, ya. Itu sangat penting sekali, ya.
Makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat buruk di siang hari. Dan Allah menghamparkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Ya. Jadi kalau kita biasakan mengisi waktu di awal pagi dan di awal petang dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi dosa-dosa kita, kemudian kita taubat menghidupkan dua waktu ini, maka itu luar biasa, akan ada perubahan dan kita akan dapati doa kita mustajab ya. Karena doa betul-betul dari tadarru, dari hati yang terdalam, kesadaran diri, dan kita iringi dengan zikir-zikir ya. Jadi itu apalagi di mungkin habis subuh sampai kita menunggu terbit matahari. Rasulullah SAW menjanjikan itu ibadah tersebut bisa seimbang, senilai dengan ibadah umroh. Ya. Jadi itu peluang bagi kita. Ya. Kita ini terkadang aneh. Ya, disuruh umroh pakai duit nggak mampu, disuruh umroh pakai zikir menunggu sampai pagi yo nggak mampu, terus maunya enak masuk surga. Ya. Jadi disuruh sedekah pakai duit nggak mampu, disuruh sedekah pakai zikir yo nggak mau. Ya, ini kan aneh lah ya. Karena sedekahnya orang miskin, orang melarat itu ya zikir. Ya. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Ya, wat takbiru shadaqah. Ya, itu semua bentuk zikir. Itu adalah sedekah. Sedekahnya orang yang enggak punya duit. Ya. Jadi ini peluang bagi kita. Jadi memanfaatkan waktu habis maghrib hingga isya untuk zikir, merenung, demikian juga habis subuh hingga matahari terbit, kita manfaatkan itu, kita akan dapatkan perubahan luar biasa. Dan juga kita manfaatkan sedikit waktu sepertiga malam terakhir istighfar wal mustaghfirina bil ashar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, terlebih ya, perbanyak tasbih ketika bukratan wa asila, di awal pagi dan di awal petang ya, yaitu habis subuh juga habis maghrib ya. Jadi ada daerah-daerah yang masih ya, menjaga kebiasaan itu, menghidupkan kebiasaan para salafus saleh dahulu, yaitu menghidupkan waktu maghrib hingga isya dengan zikir, seperti daerah Tarim itu masih bagus terjaga. Sedangkan yang lainnya ya tersibukkan diganti dengan yang lain. Dulu pada masa dahulu kita masih kecil itu, waktu maghrib isya itu betul-betul sebagai waktu ngaji ya, karena itu waktu barokah, itu memang waktu barokah ya, bukan habis asar tapi habis maghrib hingga isya, itu waktu yang luar biasa. Jadi anak kecil betul-betul habis maghrib itu waktunya untuk baca Quran, belajar ngaji ya, itu salah satu cara untuk menghidupkan. Apalagi kalau kita bisa tadi zikir ya, kita manfaatkan untuk tafakkur dan tadzakur, ibadah merenung ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan tadi perubahan pada diri kita ya, perubahan karakter, perbuatan yang lain. Demikian juga kita bisa tadi ya,
kita manfaatkan untuk membaca sholawat, istighfar, kemudian mengakui dosa-dosa kita, ya, dan baca sholawat, ya. Jadi kalau kita tidak sempatkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kita kepada Rasulullah SAW, lalu kapan? Ya, itu adalah bukti cinta kita, bukti bahwasanya kita ini rindu dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah SAW, yaitu menyempatkan ada waktu-waktu khusus dipakai untuk tadi itu membaca sholawat, ya. Semoga dari situ kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala membaca salamnya tidak dari jauh lagi. Kalau kita setiap sholat kan kita mengucapkan salam kepada Rasulullah kan dari jauh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Salam kepadamu ya Rasulullah, ya. Rahmat Allah dan barokahnya semoga terlimpah kepadamu. Kalau kita selalu membacanya, semoga Allah memberikan kesempatan kita membaca salam dari dekat, itu bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW, kita bisa membaca salam kepada beliau dari dekat. Itu harapan kita, itu semoga menjadi hadiah kalau kita bisa membiasakan. Jadi kita mengisi waktu-waktu barokah ini dengan tadi memperbanyak zikir, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bil ghudwati war rohati wa syai'in minad duljah. Ya, manfaatkan, minta tolong kepada Allah dengan memanfaatkan 3 waktu barokah, yaitu waktu habis maghrib hingga isya, waktu habis subuh hingga terbit matahari, dan sebagian sepertiga malam terakhir. Dan ini adalah ibadah yang bisa mengangkat derajat kita, ya. Rasulullah SAW, ya, bertanya kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa kalian, wa yarfa' bihi darajat, dan mengangkat derajat kalian. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, isbahul wudu alal makari wa kasratul khata ilal masajid, dan intidharus shalah ba'da shalah, menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain, ya. Menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain itu adalah antara maghrib dan isya, ya. Wadhalikumur ribat, wadhalikumur ribat, itu yang namanya ribat, ya. Yaitu membiasakan menunggu, ya. Kalau kita menunggu itu biasanya adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tapi menunggu antara satu dan sholat ke sholat yang lain ini adalah ibadah yang menunggu yang paling menenteramkan. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati akan tentram, ya. Maksudnya adalah zikirnya tadi itu, zikir yang diiringi dengan merenung, ya. Zikir yang diiringi dengan merenung itu akan lebih berbobot dan akan lebih berkualitas, ya. Dan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang kedua tentang tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinul muslim al-amin alladhi yunfidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatun bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-khazinul muslim, seorang bendahara muslim, penjaga gudang muslim yang amanah, amin, terpercaya, bisa dipercaya, alladzi yunfidhu ma umira bih, ya. Jadi ini sebagai penjelasan dari amin, ya, yang bisa dipercaya, yaitu dia yunfid, melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga fayu'tihi kamilan, dia menyerahkan penuh, ya.
Dia mungkin disuruh dapatkan amanah untuk menjaga menyimpan emas, menyimpan beras ataupun yang lainnya. Ketika ada perintah untuk menyalurkan, dia salurkan semuanya tanpa ada yang disimpan, diambil. Ya. Fayutihi kamilan, dia serahkan semuanya muwaffiron. Ya, serahkan semuanya sempurna. Thayyibatun bihi nafsu, dengan hati yang lapang, ya. Karena dia tahu tugas dia ini adalah menjaga amanah dan menyalurkannya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fayadfahu ilal ladzi umira lahu bih, dia serahkan kepada orang yang dia disuruh untuk menyerahkan kepadanya, kepada mustahiknya. Maka dia ahadul mutasaddiqin, rawahul Bukhari wa Muslim. Dia termasuk mendapatkan pahala orang yang bersedekah. Jadi Islam itu adalah agama yang banyak bonusnya. Jadi mereka yang bersedekah, ini adalah salah satu cara agar sedekah ini double pahalanya, ya, menjadi pahala orang yang bersedekah, menjadi pahala orang yang dititipin, ya, menjadi pahala orang yang perantaranya, ya. Jadi berbeda kalau dia serahkan sendiri. Kalau diserahkan sendiri, yang dapat pahala cuma dia, ya. Maka cara agar sedekah itu multi pahala itu titipkan ke orang, ya. Dititipkan ke masjid, dititipkan ke imam, dititipkan ke apa, ya. Itu sehingga pahalanya yang nyimpan pahala, ketuanya juga dapat pahala, ya. Semuanya dapat pahala, ya. Yang bagian ngantar juga dapat pahala. Itulah, ya, cerdas di dalam beramal itu seperti itu, ya. Demikian juga tadi, ya, iftar juga kan seperti itu, ya, bareng-bareng. Meskipun dia juga gak ikut, ya, ya, ikut di situ, makan di situ, ya, dia dapat pahala. Kenapa? Karena campur di situ semua itu. Jadi ini ibadah yang menjadikan cara agar kita ini dapat pahala, menjadikan satu sedekah itu bisa berlipat-lipat, semuanya dapat, ya. Baik jembatannya dia sendiri yang keluarkan, semuanya dapat, ya. Ya. Kemudian kalau kita mengamati kata khazin, ya, kata khazin bendahara, ya. Kalau yang kemarin itu kan langsung menyerahkan. Kalau ini, kalau dikatakan khazin itu berarti lembaga. Artinya dalam menolong agama Allah, dalam tadi menegakkan Islam itu perlu ada kerjasama, ada lembaga-lembaga yang mengurus. Gak bisa sendiri-sendiri, tapi harus dipikirkan ada lembaga yang mengurus. Islam itu agama yang teratur, ngajarkan keteraturan. Agar tadi itu bisa ringan, maka harus ada yang ngatur, kerja bareng, ya. Meskipun tadi sedikit-sedikit semua bekerja, tapi semuanya dapat pahala yang sempurna, ya. Jadi dengan kerjasama itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Seperti lebah. Lebah itu menghasilkan madu yang sangat bermanfaat. Itu bukan dihasilkan satu lebah, tapi ribuan lebah, ya. Mencari makan mungkin hanya satu tetes, nggak sampai satu tetes, karena nggak netes itu, ya. Saripati bunga itu kan nggak sampai netes, sedikit sekali, ya. Tapi ini karena banyak, kemudian digabungkan jadi satu, sehingga menjadi madu yang luar biasa manfaatnya. Demikian juga cara berislam, ya. Kalau kita ini sendiri maju, paling apa yang bisa kita kerjakan, ya, hanya sedikit. Tapi kalau kita bareng-bareng membangun masjid bareng-bareng, jadi indah, bagus. Seperti karpet ini, ya. Kalau dibeli oleh satu orang, berat itu, 40 juta kemarin kita separuhnya 40 juta itu masih kurang, tambah 7 juta, ya.
belum lagi separohnya lagi ditanggung satu orang ya KO. Tapi karena kita bareng-bareng, adanya 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 50.000, ada yang 20.000, tapi jadi ya. Jadi pentingnya ini kerja bareng, dan Islam itu mengajarkan seperti itu. Islam itu kalau menurut para salaf, kebiasaan Rasulullah dan para salafus saleh dahulu, mereka membiasakan itu kalau bersedekah itu lebih pada menitipkan ya, menitipkan ke masjid, ke imam, ke masjid. Mereka menitipkannya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bagikan, menitipkan ke masjid kepada imam. Kenapa? Karena efek yang dihasilkan itu menjadikan orang yang senang ke masjid ya. Kalau kita serahkan langsung kepada orang yang membutuhkan, maka itu nggak ngefek dia dekat kepada Allah, tidak ngefek dia dekat kepada masjid. Tapi kalau kita salurkan ke masjid, kemudian masjid nyalurkan ke fakir miskin ya, efeknya itu dia akan dekat dengan masjid ya. Efeknya itu dia dekat dengan masjid, dekat dengan imam, dekat dengan Islam. Jadi kalau kesadaran seperti ini, kesadaran untuk beramal bareng itu betul-betul merata, maka tadi fasilitas-fasilitas umum keislaman itu betul-betul hidup ya. Orang itu akan dekat, senang dengan Islam. Kenapa? Karena enak, Islam, simbol-simbol Islam itu betul-betul menyemburkan kebaikan, menjadi solusi ya, kebutuhan ya. Jadi kalau kita biasakan seperti itu, mungkin untuk taklim sendiri ada tadi grup donasi, kemudian untuk bantu fakir miskin juga ada grup tadi, ada lembaga-lembaga seperti yang dicontohkan di Masjid Jogokaryan itu, maka itu luar biasa, bisa membangun ekonomi keumatan, kemudian bisa menjadikan orang dekat dengan masjid ya. Karena tabiat manusia itu ya merata, ada gula, ada semut ya. Kalau masjidnya itu bagus, maksudnya itu adalah sering bagi-bagi, sering ini, sering nyaman, dan yang lainnya datang orang ya. Ya mungkin ya. Jadi tidak kerjasama, mungkin kita rintis dari LKI itu dakwah, mengumpulkan donatur ya, kita sempatkan ya. Dari situ kemudian setelah itu sukses ya, seperti listrik ini, kalau kita bayar sendiri, masjid suruh bayar sendiri atau ini, itu kau 2 juta itu gimana, jarinya dari mana ya, AC gini. Tapi dengan tadi kita buat grup donatur, ada 50, ada yang 100, ada ini, sehingga ringan dan konsisten, continue. Sudah berapa tahun itu sudah bisa kita terlaksana dan ringan terus. Jadi kata Al-Khazinul Muslim menjelaskan kepada kita perlu untuk kepentingan umum bersama, kepentingan Islam itu dirapikan. Ada bendera, ada yang ditunjuk, ada yang jadi lumbung ya. Sedikit kemudian masing-masing menyumbangkan sedikit-sedikit, sehingga Islam itu akan jaya di situ. Jangan berpikirnya terlalu tinggi, terlalu jauh, negara Islam terlalu tinggi ya. Mulailah dari bawah ya. Bagaimana kita bisa memakmurkan masjid kita ya. Jangan kemudian muluk-muluk, kemudian jihad paling tinggi seperti itu. Mulai dari bawah. Bagaimana kita membiasakan mengeluarkan dana ya, mengeluarkan dana untuk kepentingan Islam ini, masjid ini, itu realnya di situ. Nanti sampai kepada yang besar lebih tinggi lagi akan lebih mudah. Tapi yang kecil saja kita tidak mulai, bagaimana kita bisa mengerjakan yang besar? Itu hanya akan menghasilkan angan-angan belaka. Tapi kalau kita realkan dari yang kecil dan itu bersifat kontinu, maka itu akan jelas itu hasilnya. Makanya dalam ayat-ayat itu tentang jihad, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Rata-rata kan amwalihim wa anfus, dengan harta dan jiwa. Kenapa kok didahulukan harta ya?
karena manfaatnya itu besar ya. Bisa kemana-mana dengan jiwa, dengan harta, bisa bantu ke Palestina, bisa kemana-mana, mendukung kemana-mana bisa itu. Ketika kesadaran jihad dengan amwal ini merata, itu banyak fasilitas-fasilitas umat Islam ini akan bisa terbangun. Daerah-daerah mana yang membutuhkan itu bisa ya. Baru kemudian dengan anfus ya. Jadi kesadaran jihad bin awal ini sangat perlu ditekankan dulu agar bisa kebermanfaatnya itu bisa memberikan manfaat merata kemana-mana ya. Jadi khazinul muslim menjelaskan kepada kita perlu ada tadi ya, organisasi, ada lembaga yang mengurus kepentingan bersama, kepentingan umat Islam ya. Jadi masjid juga seperti itu ya. Cuman terkadang ya ada personal yang kemudian tidak amanah, yang merusak kepercayaan umat, itu yang menjadi masalah. Terkadang menjadikan orang malas nitipkan. Kenapa? Saya titipkan sedekah kok dimakan anaknya sendiri semua, nggak dibagi-bagikan. Kok tahu? Iya saya tahu mereknya gini-gini, habis untuk itu. Itu yang kemudian menjadikan masalah. Makanya di sini dikatakan al-khazinul muslim al-amin. Khazin muslim yang amanah itu dibutuhkan. Sehingga ketika ada kepercayaan, maka tadi orang akan terus berbondong-bondong percaya ya. Orang kemudian menyalurkan sendiri karena kurang percaya dengan orang-orang yang dikasih amanah ya. Kalau dahulu itu para salafus saleh betul-betul memberikan contoh ya, memberikan contoh terbaik. Umar bin Khattab dalam riwayat itu ketika ada yang nitip sedekah minyak zaitun ya, minyak zaitun, maka beliau bagi-bagikan. Namanya minyak kan ada di tempatnya, kan ada yang lengket ya. Ibnu Umar ini dia kreatif, artinya ini daripada dibuang ada lengket di tempatnya, diambil dibuat minyak rambut dia. Ketika Umar ngelihat tuh, rambut kamu kok rapi gini, dari mana minyaknya? Itu ada sisa-sisa, ini saya pakai untuk minyak. Langsung di Umar itu ngambil ini, motong langsung mencukur rambutnya Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena minyak itu dititipkan untuk sedekah, saya bagikan kepada fakir miskin, bukan kepada kamu. Padahal ini ngambil dari apa? Sisa-sisa. Tapi dari bentuk waroknya tadi itu, waroknya Umar bin Khattab ya. Sampai kemudian beliau khawatir, kemudian beliau potong, cukur rambutnya Umar. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kisahnya tadi itu, yang amanah. Jadi ketika di malam hari dia kerja itu pakai lampu, kalau dulu kan oblik minyak itu ya. Dia kerja terang, kemudian putrinya datang ingin ngobrol di situ. Ketika datang kemudian pengen ngobrol, maka kemudian dimatikan lampunya. Putrinya mengatakan, tadi terang kenapa sekarang gelap? Kata Umar bin Abdul Aziz, ini minyaknya ini adalah wakaf, minyak itu kepentingan kaum muslimin. Sekarang kita ngobrol untuk urusan kita pribadi, maka ini saya matikan ya. Ini bentuk kewaraan Umar bin Abdul Aziz ya. Berbeda dengan ya, kita hari ini kan seperti itu. Kadang dapat wakaf dapat apa, dimanfaatkan untuk keluarganya, dimanfaatkan. Ini yang kemudian yang kurang bagus ya. Jadi dikatakan di situ al-khazinul muslim al-amin ya. Jadi kita berhati-hati dalam masalah ini ya. Kalau kita pegang atau dipercaya ya, kalau mungkin dipercaya wakaf mobil dan yang lainnya, kita periksa ini untuk umat atau untuk pribadi, punya sendiri. Kalau mau pakai punya umat ya ini ada sedekahnya, ada apanya, jelas kan gitu. Jangan kemudian ini wakaf umat kemudian dipakai keluarga sendiri kemana-mana enak tanpa beli bensin. Kenapa? Karena ada yang nanggung alasan saya umat.
saya bagian dari umat sehingga dia pakai sendiri. Orang bisa bercari alasan, tapi hati kita ini akan bisa memilah mana yang ini pribadi ataukah ini untuk umat ya. Jadi al-khazinul muslim al-amin itu akan mendapatkan pahala sedekah. Jadi cara untuk menjadikan sedekah itu double pahala itu adalah dengan menyerahkan. Ada lembaga ya. Dan dari situ kemudian ketika teratur ada yang ngurus urusan umat ini akan makmur ya. Jadi harus ada ya. Yang kenapa? Karena zakat umat Islam itu kalau betul-betul kaum muslimin bisa mengaturnya itu luar biasa. Itu baru zakat itu. Belum lagi sedekah, belum lagi wakaf dan yang lainnya. Cuma yang tadi itu yang diperlukan itu adalah amanah ya. Lembaga yang betul-betul bisa dipercaya sehingga umat ini betul-betul percaya, percaya untuk menyerahkan hartanya, sedekahnya dan yang lainnya. Itu yang harus kita perhatikan sehingga betul-betul bisa terwujud. Jangan kemudian setelah ngerintis dapat kemudian seenaknya kita memanfaatkan. Nah, itu yang kemudian orang menjadikan umat tidak percaya. Jadi mereka-mereka yang menjadi tokoh, menjadi orang kepercayaan umat, maka dipikirkan itu. Kenapa? Karena umat Islam ini adalah umat yang luar biasa. Ketika semangat infaknya, semangat zakatnya ini betul-betul disemangati, akan terkumpul banyak dana. Dan ini kalau betul-betul bisa dimanfaatkan itu bisa mensejahterakan umat. Karena dana zakat dan yang lainnya itu kalau betul-betul diatur dengan baik itu adalah barokah. Bisa untuk menjadi tadi banyak mewujudkan ya. Ada sehingga pendidikan bisa gratis, pengobatan bisa gratis dan yang lainnya. Jadi pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini yang pertama adalah seorang yang dipercaya untuk mewakili melakukan suatu kebaikan, maka ia juga mendapatkan pahala kebaikan tersebut ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan semangat kepada kita agar semangat menjadi jembatan kebaikan. Kemudian agar kita ini cerdas ya, jangan egois ya. Karena kalau kita egois ya hanya kita sendiri dapat pahala. Tapi kalau kita tadi tidak egois dengan menyerahkan, biar jembatan-jembatan pahala ini juga akan mendapatkan pahala yang sama. Kok bisa dapat pahala sama? Ya, karena Allah rahmatnya maha luas ya. Kalau kita itu menjadi bonus paling 1-2 dengan berbagai macam syarat. Tapi kalau Allah tanpa syarat, selama kita menjadi jembatan kebaikan, menjadi penyebab kebaikan, yang mengeluarkan kebaikan tersebut ya, itu akan mendapatkan pahala yang sama ya. Sebagaimana dalam hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang nunjukkan kebaikan, yang nunjukkan dapat pahala, yang ngerjakan dapat pahala, yang menjadi jembatan dapat pahala juga, yang jadi pengantar dapat pahala juga. Itu menunjukkan Islam ini adalah agama yang banyak bonusnya. Demikian juga dalam hadis yang lain, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqus dzalika min ujurihim syai'an ya. Menguatkan hadis yang tadi. Demikian juga kebaikan-kebaikan tersebut menjadi juga penyebab lancarnya rezeki kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kana akhwan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana haduma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif fa syakal muhtarif akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaqu bih
Jadi ada dua orang bersaudara, satunya rajin taklim kepada Rasulullah, satunya kerja ya, untuk menghidupi keluarga tersebut. Ya, yang tidak hadir taklim karena sibuk kerja protes kepada Rasulullah, namanya Hati. Enak adik saya bisa langsung datang taklim ya Rasulullah, kalau saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya tersibukkan dengan kerja. Ya. Maka Rasulullah katakan, la'allaka turzaku bih. Ya, boleh jadi rezeki kamu lancar itu ya karena saudara kamu rajin taklim dan kamu yang mengkafil, kamu yang membiayai, itu yang menjadikan lancar rezeki kamu, usaha kamu jadi lancar dan yang lainnya. Nah, itu adalah tadi sebab barokah. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah perintah untuk bersikap amanah. Ya. Jadi perintah untuk bersikap amanah ini yang paling pokok. Ya, yang paling inti menjadikan lembaga kita ini dipercaya, masjid itu dipercaya karena penyelenggaranya amanah. Ya, orang akan semangat untuk infak dan yang lainnya itu karena dipercaya. Ya. Jadi Islam dalam berbagai tadi dalam Al-Quran dan hadis itu betul-betul menekankan hal ini. Berbeda jauh dengan para pendeta yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, pengalaman beliau, karena beliau ini pemburu pencari hidayah ya. Dari Persia keliling kemana-mana sampai rela menjadi budak. Kenapa? Pengen ditunjukkan kepada orang yang menunjukkan menuntut dia kepada kebaikan, sampai tunjukkan kepada seorang nabi. Tanya, ditunjukkan ke pendeta, khidmat dengan pendeta tersebut. Nah, tapi dia karena khidmat dekat itu, dia tahu kebiasaan pendeta ini, yaitu apa? Dia mengkapling surga. Artinya dia menyuruh jamaatnya itu untuk menebus dosanya dengan sedekah. Namun sedekah tersebut dia simpan di kamarnya, dinikmati sendiri. Ya, dari satu pendeta ke pendeta yang lain sama seperti itu. Jadi menyuruh orang-orang untuk tadi tebuslah dosa kalian dengan sedekah. Ya. Tapi sedekahnya dimakan oleh pendeta ini, tidak kemudian disalurkan kepada yang lain. Berbeda dengan Islam. Ya. Sampai kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW dan beliau mengetahui perbedaan antara pendeta dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak pernah mendiamkan sedekah di rumahnya itu lama-lama, sampai ketika beliau sholat zuhur itu habis sholat langsung habis salam kemudian langsung pulang ya. Para sahabat kaget, kok Rasulullah tergesa-gesa. Kata beliau, ada titipan sedekah yang belum sempat aku bagikan. Maka kemudian beliau langsung bagi-bagikan segera. Ya. Itulah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar kita ini tadi menjadi seorang yang amin atau al-khazinul muslim al-amin. Ya. Jadi jangan sampai kemudian tadi jangan sampai kemudian peluang untuk mengumpulkan zakat, peluang untuk mengumpulkan sedekah itu hanya menjadi alasan kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan kita pribadi. Ya. Makanya perlu ada penghasilan khusus. Seorang yang dikasih amanah itu perlu ada penghasilan khusus sehingga dia tidak hanya mengandalkan hal tersebut. Kenapa? Karena mengkhawatirkan dia minta untuk dirinya sendiri nantinya itu. Rasulullah SAW mewanti-wanti hal tersebut. Man sa'alan nas amwalahum takatsuran. Barang siapa minta kepada orang, minta harta kepada orang takatsuran, bukan karena darurat ya. Karena darurat gak punya harta, tapi takatsuran untuk memperbanyak harta dia. Minta alasan pondok, tapi masuk rekening dia mau manfaatkan. Ya, takatsuran itu sudah di luar kebutuhan dia. Pakai untuk beli mobil, untuk ini atau macam-macam. Ya, dengan berbagai macam alasan. Sehingga terkadang
para orang-orang yang sedekah ini komplain. Ya, saya sedekah itu betul-betul ngumpulkan dari jerih payah saya. Ternyata ya, penanggung jawabnya ini ya tadi enggak ya. Habis Anfasa nggak terima, Anfasa ganti Innova nggak terima. Ya, padahal ini adalah uang tadi, uang kumpulan umat. Gayanya gaya seperti orang penghasilnya, masya Allah. Ya, itu yang merusak. Ya. Jadi yang sederhana saja kalau itu adalah harta umat ya. Jangan kemudian terlalu gaya sehingga tidak mau yang ini. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah anjuran untuk bekerja sama dalam kebajikan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, ya. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Dan kebatilan hari ini itu betul-betul terorganisir sekali. Orang-orang kafir itu betul-betul menyisihkan dananya untuk kepentingan tadi, ya, merusak budaya kaum muslimin itu betul-betul luar biasa lewat berbagai macam budaya-budaya. Ini semua dana itu kuat itu, ya. Bagaimana mereka untuk melegalkan lesbi, melegalkan pornografi dan yang lainnya, homo dan yang lainnya, itu luar biasa, itu dananya besar. Ya. Penelitian-penelitian untuk tadi urusan pelegalan itu betul-betul didanai. Ya, siapa yang danai? Mereka kesadaran, ya, kesadaran orang-orang kafir untuk tadi itu, untuk agar umat Islam ini budayanya rusak. Ya, kita sebagai umat Islam itu harus seperti itu. Kita ngaku ini kita benar. Maka kita harus tadi berani menyisihkan sebagian dana kita itu untuk perjuangan agar terorganisir. Dan tentunya sesuatu itu bisa terorganisir menjadi lembaga kuat, besar, manakala masing-masing itu sadar posisi, mau diatur. Kalau masing-masing pengen jadi ketua, ayo nggak akan bisa jadi itu, ya. Jadi siap untuk diatur, siap untuk mendanai, siap, nah itu baik, ya. Al-khazinul muslim al-amin, yang dipercaya ini amanah, kemudian semuanya semangat. Dan masing-masing dari kita kan punya amanah, tanggung jawab kita untuk memajukan, menegakkan agama ini. Inna radnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kita sudah tawarkan agama ini ke semua makhluk besar, tapi semuanya menolak. Yang menerima itu manusia, kita ini semua menerima, ya. Maka kita harus tadi kerjasama, mau diorganisir, selalu mendukung ketika Islam ini bersatu, agar Islam ini bersatu, maju. Dan itu yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana orang Islam bisa satu, itu betul-betul dijadikan PR bagi mereka agar umat Islam nggak jadi satu. Dibuat saja tandingan agar tidak fokus. Kemudian ada kesadaran agar agama Islam ini bisa tegak, itu masing-masing dari kita itu harus sadar untuk khidmat dengan agama Islam ini, khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembalinya kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Yansurkum, langsung Allah jawab, yansurkum, Allah akan tolong kalian. Kebutuhan kalian apa saja Allah akan penuhi, cukupi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yansurunallah may yansuruh. Ya, Allah sungguh, Allah itu akan menolong orang yang menolong dia, menolong agama Allah. Yahya bin Mu'ad beliau mengatakan, maka kita harus bangga menjadi pelayan Allah, khidmat kepada Allah, bangga menjadi menolong agama Allah ini. Kalau tidak bangga, itu yang kemudian jadi tidak semangat. Tapi kalau kita bangga dengan tadi iming-imingan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu kita, menolong kita, menyelesaikan urusan kita, sehingga kita akan terus semangat menyisihkan sebagian dari harta kita, tenaga kita untuk agama Allah dan keahlian kita. Ada yang ahli di bidang ini, silakan. Yang ahli di bidang ini, silakan. Saya nggak punya keahlian apa-apa, yang klien saya jalan
ya, nyari donatur, enggak apa-apa. Ya. Yang penting menghasilkan. Ya. Yahya bin Mu'ad beliau mengatakan man surra bi khidmatillah surratil asya bi khidmatih. Barang siapa yang seneng, hatinya itu seneng khidmat kepada Allah, khidmat dengan agama Allah, maka surratil asya, Allah akan menjadikan semua makhluknya ini seneng menolong dia, khidmat kepada dia. Wa man qurrat ainuhu billah, qurrat ainu kulli ahadin bin nazar ilaihi. Barang siapa yang matanya ini tentram dengan Allah, hatinya ini tentram dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua orang itu tentram melihat wajah orang ini. Itu bawaan, ya. Jadi kalau kita pengen kita ini disenangi orang banyak, perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan tadi itu. Demikian juga kalau kita pengen ditolong orang, ya, ditolong orang banyak, tolonglah Allah. Dengan apa? Mempelajari agama Allah, menyebarkan agama Allah ini, mendakwahkan Islam. Kemudian tadi kita sisihkan harta kita untuk kepentingan dakwah ini, ya. Cuman tadi yang perlu kita tekankan adalah penyakit perjuangan itu adalah cinta dunia, jabatan dan pujian. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wan taqas wa idza syika falan taqas. Ya, celaka budak dinar, pemburu uang emas. Artinya sekarang pemburu uang lah, ya. Artinya dia itu senangnya, dia mau menolong agama Allah kalau ada duitnya, gila harta, ya. Demikian juga ta'isa abdul dirham wa ta'isa abdul khamisah, ya, gila pakaian, ya. Artinya gila dunia itu yang nanti akan merusak. Kalau dapat jabatan dia semangat, kalau tidak dia enggak semangat menolong agama Allah. Ini yang kalau diperhatikan dia semangat, kalau tidak dapat perhatian tidak semangat. Ya. Ini sampai Rasulullah SAW mendoakan, ya, ta'isa wan takas, semoga celaka kalau dia tertusuk duri, susah untuk dicabut, ya. Artinya kebulet urusan dunia dia, ya. Tuba li abdin, kemudian beliau menjelaskan orang yang terbaik dalam perjuangan menegakkan agama Allah ini adalah hamba seperti ini, ya. Tuba li abdin akhadha fi inani farasi fi sabilillah, ya. Keberuntungan bagi seorang hamba yang semangat menegakkan agama Allah, dia tidak peduli dengan tadi itu, tidak peduli dengan pujian, tidak peduli dengan harta, tidak peduli dengan tadi jabatan, ya. Dia pegang kendali kudanya di jalan Allah, as'asa ra'sah, penampilannya enggak menarik. Kenapa? Karena penampilannya kusut berdebu karena sifat tadi, ya. Mubiratun qadamah, kakinya berdebu, ingkana fil hirasa, tapi dia berperan di dalam menegakkan agama Allah. Kalau dia bertugas, ditugaskan untuk menjaga di perbatasan, untuk menjaga, maka dia ingkana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau ditugaskan jaga ya jaga, wa ingkana fis saqati kana fis saq. Kalau dia ditugaskan untuk menyerang ke depan, dia serang ke depan, ya. Tidak dikenal dia. Ini sta'adzan lam yu'dzan, karena dia tidak dikenal, dianggap biasa-biasa. Kalau izin enggak diperhatikan, enggak boleh, karena itu pasukan biasa. Tapi dia tidak mempedulikan itu, karena yang dia buru adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in syafa'ah lam syafa'. Kalau dia memberikan syafaat atau minta sesuatu tidak dikasih, karena apa? Dianggap biasa-biasa saja. Tapi ini keberuntungan kata Rasulullah seperti itu. Jadi penyakit dari tadi itu, penyakit dari tokoh Islam
itu adalah kalau gila jabatan, gila harta, gila pujian. Maka beruntunglah mereka-mereka yang seperti yang disifati oleh Rasulullah SAW tadi, tuba li abdin akhada bi inani farasihi fi sabilillah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh iya, Mas Yusuf, ya, siapa? Mic-nya dinyalakan. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz, yang ingin saya tanyakan luar tema tentang memakan kepompong, karena ini sedang musimnya, diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepompong Ustadz. Entung. Sebelum mau jadi kupu-kupu kan menjadi kepompong. Oh, diapakan itu? Dijual Ustaz. Dimakan. Bisa dimakan. Iya, ya bisa. Dan itu hukumnya bagaimana Ustaz? Kepompong. Ya. Kupu-kupu. Setelah ulat, kepompong baru menjadi kupu-kupu. Coba nanti kita cek dulu. Ya. Kenapa? Karena nanti bermuslim macam-macam. Apakah dia masuk kepada menjijikan atau tidak? Belalang, atau masuk kepada hewan yang tidak punya darah dan yang lain. Nanti kita baca-baca dulu mana yang lebih rajih pendapatnya. Ya, dipending dulu Mas ya, itunya jawabannya. Ya, monggo Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa sadaqa Rasulullah. Ustadz, hari ini kita bicara kejujuran. Hari ini itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu asing ya. Kita jujur itu ibarat megang bara api, panas dan menyakitkan. Ya, ada suatu sistem yang belenggu kejujuran itu ya. Misalkan pejabat misalkan, dari menjadikan sampai jadi itu syarat dengan ketidakjujuran. Kalau ada pejabat yang lang-langan jujur, itu pasti dibully oleh yang lainnya Ustaz. Hari ini itu seperti itu. Nah, muncul kompromi, cari amannya sajalah, ikut sistem yang ada. Ya, apa saja itu, entah pedagang, entah ya pejabat itu ya. Hari ini kita rasakan seperti itu Ustaz. Nah, apakah orang yang kompromi pada sistem itu menanggung dosa jama'i Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, minta nasihat penguatan Ustaz supaya kita semangat untuk megang bara kejujuran itu meskipun panas dan menyakitkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang akhir zaman itu adalah sebagaimana kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la taqumu hatta yukhawwanul amin wa yu'taman al khain. Rawahul Bukhari Muslim. Ya. Jadi demi yang jiwaku ada di tangannya, kiamat itu tidak terjadi. Artinya tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari akhir itu adalah ketika yukhawwanul amin ya. Seorang yang jujur itu diragukan kejujurannya, tidak dipercaya, dianggap khianat. Sedangkan orang yang khianat dianggap jujur, terpercaya ya. Itu memang tanda-tanda hari kiamat ya. Cuman ya tadi itu ya, kita lebih memegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal wa innal birra yahdi ilal jannah ya. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada
kebaikan. Ya, berbagai macam pintu kebaikan, dan pintu kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Ya. Kalau sistemnya itu adalah menjadikan memaksa untuk tadi, ya, memaksa untuk tidak jujur. Ya. Tapi kalau seorang Muslim tadi, seorang Muslim itu ya mestinya dalam penampilan itu sudah jelas. Kalau ada prinsip ini, kalau enggak ini, cuma nanti mungkin ada pengaturan mungkin maslahat yang lainnya nanti ada, itu urusan orang-orang besar itu. Kita mungkin terkadang untuk membahasanya itu kurang bisa mencerna. Cuma itu tadi, itu tetaplah ya, tetap dengan prinsip-prinsip kejujuran itu kan lebih mendatangkan barokah. Ya. Cuman tadi ada yang ketika dalam tadi taraf peperangan, artinya memusuhi ini, ketika dalam sistem itu kan terkadang al-harbu khit'ah. Ya, al-harbu khit'ah. Perang itu adalah perang tipu daya, ya. Al-harbu khit'ah itu siasat dan yang lainnya, itu urusan orang-orang besar. Itu bagaimana terkadang harus begini, yang penting kita saja jangan terlalu tinggi mikirnya kita, itu urusan politik. Yang penting kita jalani sekarang mana yang, kalau ini masih musimnya politik, kalau milih yang terbaik. Ya, kan jelas itu tampilannya, rekam jejaknya. Kalau mau milih dari, kalau ada 3 itu pilih yang terbaik. Semoga ini ikhtiar bagi kita menjadikan Indonesia ini lebih baik. Ya, itu amin ya rabbal alamin, kan gitu. Ya, pilih yang terbaik. Ya, jadi kalau kita mana yang terbaik, yang penting jangan pilih yang kelihatan keliru, ya, kan jelas itu rekam arahnya kemana-mana kan jelas, ya. Ini nanti kalah dan yang lain, yang penting kita berusaha untuk tadi memberikan sumbangsi, semoga Indonesia ini kedepannya menjadi lebih baik. Itu sebagai bukti kita, kepedulian kita, semoga bisa ini merubah, itu saja, ya. Jadi jangan terlalu bulat-bulat mikirnya, nanti tambah nggak bisa hidup di Indonesia. Karena kalau mikir-mikir bulat ke atas, oh hijrah, malah hijrah seperti orang Rohingya ini, mau hijrah kemana? Oke, ya kita berbuat semampu kita gitu. Ya. Ya, terakhir ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Tanya Ustadz, bagaimana hukumnya wakaf untuk sebuah lembaga, kemudian wakaf tersebut diwariskan kepada anak turunnya Ustadz, dan artinya ketika wakaf itu diturunkan kepada anak turunnya, sehingga akhirnya di lembaga tersebut yaitu menerima hanya dari keturunannya saja, dari anak-anaknya dan keluarganya saja. Mungkin yang dimaksud di sini itu yang bekerja di lembaga itu, mungkin karena di sini nggak ada itu, saya juga tadi bingung ini sih dimaksud ini menjadi santrinya atau menjadi apanya itu pegawainya. Mungkin yang dimaksud di sini menjadi pegawainya, merekrut dari keluarganya sendiri, karena lembaga tersebut mungkin diaku menjadi milik pribadi, Ustaz. Ya. Ya, terkadang kita kan begitu, ketika minta ini untuk atas nama umat, setelah itu keluarga ini. Jadi makanya kita harus pinter-pinter. Pertama harus pinter-pinter milih siapa yang kita amanahi. Ya, apakah ini karena tidak, jangan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan kita wakaf kita tidak ngalir pahalanya. Kenapa? Karena disimpan di pojokan, tidak dipakai. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar lembaga mana yang bisa menjadikan amalan kita, harta kita, wakaf kita ini jariyah. Jariyah itu adalah dimanfaatkan gitu. Itu yang pertama, pintar-pintar. Karena kita bisa ngelihat, oh ini begini, oh arahnya gini, oh ini sudah kaya ini. Kalau kita ini paling jadi disimpan di masuk rekening lama nanti. Kenapa? Karena rekeningnya ratusan juta. Masjid ini
Kenapa enggak disimpan saja, enggak diwujudkan? Ya. Dari lihat situ, lihat mana yang ini betul-betul dimanfaatkan. Yang kedua, kalau kita sudah terlanjur, sudah lepaskan karena sudah wakaf, terserah Allah yang ngatur. Kenapa? Karena kalau seperti itu kita ini terlalu ini, nanti kita berusaha memberikan nasihat. Kalau enggak ya sudah. Ya. Kita lepaskan, serahkan kepada Allah. Sudah kita wakafkan, ya sudah. Wakafkan, kita serahkan kepada Allah, kan gitu. Ya. Kalau kita bisa masih masukkan, ya kita masih masukkan. Kalau tidak, ya kita serahkan kepada Allah, minta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu keliru, ya, salahnya sendiri nyerahkan ke situ, kan gitu. Ya. Jadi yang penting tadi, kalau kita ikhlas, lapang dada, semoga itu terus menjadi pahala yang mengalir. Ya. Oh, ini diarahkan ke yang gini, kasih masukan. Ya, kita kenapa? Karena orang yang memberikan wakaf itu mendapatkan mungkin ruang tersendiri, perhatian tersendiri kalau ngasih masukan. Kita ngasih masukan, kalau nggak bisa ya sudah. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati, kemudian kita pilih wakaf berikutnya yang perlu kita perhatikan. Yang sudah biarlah berlalu, setelah itu kita pikirkan bagaimana wakaf lagi seperti itu. Karena kalau kita terlalu mikir ke belakang itu nanti bulet, berundel. Tapi kalau punya 1000 wakaf yang keliru-keliru ini dan ini tetap berpahala, ya, tetap berpahala. Sebagaimana dalam hadis seorang hadis Yazid itu, ada seorang nitipkan sedekah ke imam masjid. Kemudian imam masjid ini, ya, jadi seorang bapak nitipkan sedekah kepada imam masjid. Anaknya ini miskin. Dia datang pengen memberitahukan kepada bapaknya bahwasanya orang itu bisa menipu tampilannya, kadang gitu. Ya. Maka dia datang kepada imamnya tadi, saya miskin, kemudian minta sedekah, dikasih sedekah yang dari bapaknya tadi itu. Dia bawa pulang, loh ini kan sedekah saya, kata bapaknya. Maka kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW katakan, laka, engkau mendapati sedekah yang telah engkau serahkan, meskipun itu salah orang. Kadang orang datang pura-pura ke kita, ternyata itu keliru. Yaudah, kita sedekah dapat pahala, ya, meskipun salah sasaran. Ya. Kemudian kepada anaknya ini dia katakan, engkau mendapatkannya karena engkau memang miskin, karena berhak untuk mendapatkan itu, ya. Jadi kita tetap mendapatkan pahala dari sedekah kita meskipun salah sasaran, karena kita ngelihat ini layak, ternyata nipu dan yang lainnya. Ya, yang penting kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa pada yang tepat, itu yang kerjakan pada yang tepat. Makanya tadi lihat-lihat dulu mana yang tepat, sehingga kenapa? Karena misi dari sedekah kita, kalau keliru kan hanya satu pahala sekali tadi. Tapi kalau ini yang tepat, ini betul-betul jariah, kan terus ngalir. Ya, wakaf itu kan akan jariah, itu ngalir. Kalau tidak dimanfaatkan ya hanya sekali itu aja. Namanya jariah itu yang manfaatnya terus bisa dipakai, sehingga kita dapatkan pahala setiap pemakaian tersebut. Ya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang al-amin, dapat dipercaya, mempunyai sebuah integritas, ya, agar umat Islam mempunyai kepercayaan lagi dan semuanya bisa mempercayakan kepada umat Islam sendiri. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.